Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Di video kali ini gue mau bahas gimana sih digital marketing untuk obat Cina. Kemarin ada yang lucu banget nanya, kok gimana sih kalau kita punya toko jualannya obat Cina, nah digital marketingnya gimana? Nah ini menarik nih, gue jadi merasa ter-challenge gitu. Ini gue pas gue oprek, gue otak-atik, nggak banyak sih yang gue bisa temukan. Nah, umumnya kalau bisnis dengan jualan produk obat Cina ini, biasanya kan bentuknya toko ya. Gue juga pernah beli, orang tua gue juga dan sekitar beberapa kali pernah beli dan gue juga pernah datang ke tokonya dan gambarannya gue ada bayangan lah kondisi bisnisnya. Biasanya kan itu konvensional banget, biasanya yang jual juga senior banget dan nggak gitu terlalu dekat dengan yang namanya teknologi apalagi yang namanya digital. Kemudian penerapan digital marketingnya seperti apa nih kalau kondisi bisnisnya prosesnya itu konvensional banget, jadi buka toko orang datang nih. Yang paling pertama yang harus dilakukan adalah kembali yang namanya audience analysis. Jadi lu perlu pahami dulu ini audiensnya targetnya siapa. Jadi kalau ngomong obat Cina produknya tuh wide banget, dari anak kecil bisa, ibu-ibu bisa, bapak-bapak bisa, terus juga untuk khusus spesialis sakit tertentu juga bisa, belum lagi kalau ditambah dengan yang namanya ramu-ramuan ala Shinsei yang lu perlu misalkan cek nadi dulu, konsul dulu, nah ada yang kayak gitu-gituannya. Nah ini spesifiknya kemana audiensnya lu? Lu nggak bisa terlalu pukul rata. Jadi measure target audiensnya utama dari toko lu itu siapa? Lu mesti measure dulu itu. Sehingga toko lu juga tajam, jangan palu gada. Intinya sih itu ya. Dan ini berlawanan biasanya sama yang konvensional. Konvensional kan lu buka toko semuanya ada. Kenapa harus spesifik? Nanti produk yang tertentu nggak kejual dong atau nggak ada yang beli dong. Nggak apa-apa. Itu menurut gue bisa diselipkan tapi core-nya lu pengen toko lu atau brand toko lu itu dikenal menjual produk Cina spesifiknya apa. Itu lu mesti fokus dulu. Apakah misalkan membantu untuk orang hamil, khusus anak-anak, patah tulang atau Shinsei-nya, atau lu jual brand tertentu misalkan. Nah, fokus ke situ dulu. Setelah audiensnya beres, lu mulailah dengan yang namanya konten. Pas gua cek-recek, ini lu penting untuk bikin konten terkait dengan edukasi. Jadi produk atau brand obat Cina itu tidak terlalu dikenal. Misalkan kalau kita ngomong, gua demam nih. Nah, di kepala kita apa? Kasih paracetamol atau brand yang bisa dikenal biasa Panadol. Itu kan. Nah, tapi sekarang gimana cara orang tahu nih kalau kondisi sakit tertentu, sakit atau lecet atau gatal atau kulit kenapa, obat Cinanya apa, mereknya apa, brandnya apa, belinya di mana. Nah, itu yang perlu edukasi. Jadi supaya orang paham ada alternatif produk Cina loh yang bisa digunakan. Nah, itu lu mesti bikin sering banget konten-konten edukasi seperti itu. Baik itu di sosial media, misalkan di Instagram, Facebook, terus juga di TikTok, dan juga bikin yang versi mungkin longnya lu bisa taruh di YouTube. Jadi mainkan semua platform yang ada dengan konten-konten, lu sebar konten edukasi sebanyak mungkin. Kemudian tentu butuh di-boost dengan yang namanya iklan. After itu, lu bisa lakukan penetrasi di marketplace ya. Jadi ketika orang mau bertransaksi, lu bisa arahkan ke marketplace. Jadi market lu nggak cuman toko doang yang menghandle area sekitar, tapi ini jadi langsung nasional. Orang bisa beli di tempat lu di marketplace. Nah, ini yang paling basic yang bisa dilakukan. Tentu nanti ketika mau dieksekusi ada beberapa hal yang dipertajam dan juga yang dimodifikasi. Tapi secara umum kalau lu mau mengembangkan atau menerapkan digital marketing untuk obat Cina atau toko yang menjual produk-produk obat Cina, ini step-step atau hal yang bisa dilakukan. Umum banget, basic banget, tapi gua yakin dan gua cek ya, banyak banget masih yang belum melakukan walaupun basic karena mindsetnya masih konvensional banget. Tapi it's okay kalau teman-teman menemukan video kali yang ini nih bisa di-share ke mereka yang mungkin punya toko tersebut. Semoga video ini bermanfaat buat lo semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.